lokasi sejarah Java Bank. Lokasi tersebut pernah digunakan Bank Indonesia sejak 1959 hingga sekitar 1975. Mengikuti jejak Java Bank resmi berfungsi sebagai bank sentral, Bank Indonesia masih menjalankan fungsi komersial hingga 1963. Dengan demikian, lokasi tersebut menjadi sarana Bank Indonesia dalam melayani berbagai transaksi tunai dari bank ke bank di wilayah Jakarta dan sekitarnya, maupun dari perusahaan besar yang mendapatkan kredit perusahaan dari Bank Indonesia. Dan melakukan pembayaran dalam bentuk tunai, uang itu dan bagi siapapun kecuali para kasir. Di awal berdirinya Bank Indonesia, pada umumnya kasir berasal dari etnis Cina. Kegiatan dalam ruang kasir dapat dibagi dalam dua bagian besar: pembayaran dan penerimaan seorang harus melewati beberapa tahap dan melakukan hal kasir yang berbeda-beda. Sebagai langkah pengamanan berlapis guna mencegah panjang-panjang di antara para kasir, sistem tersebut masih diperkuat lagi dengan sistem pengangkutan uang dengan gerobak berterali besi yang terkunci rapat dan khazanah menuju ruang kerja kasir atau sebaliknya. Keamanan memang menjadi faktor utama dalam menjamin kondisi jadwal yang berhasil menjaga stabilitas perekonomian. Terima kasih guys. Di sana ada penjelasan nenek moyangku seorang pelaut bukan semboyan dulu, yaitu adalah pelaut Nusantara sudah melakukan perdagangan global sejak awal pertama kali bertemu. Dengan kapal sederhana, mereka menyeberangi samudera membawa nafkah sampai Madagaskar, bahkan pesisir timur Afrika. Perahu-perahu itu tidak digerakkan oleh layar, tapi oleh semangat dan keberanian, ujar Tanjung Puding. Sejarah pelayaran ini juga disebut dalam sumber kuno seperti kitab Yunani, petunjuk kelautan Eritrea, Samudra India. Perniagaan Nusantara yang maju pesat menimbulkan sentra-sentra pembuatan kapal tradisional yang tersebar dari barat sampai ke timur. Model kapal yang dibuat berjumlah ratusan dengan keistimewaan masing-masing, sebenarnya perniagaan Nusantara sudah masa kolonialisme. Dan di sini juga ada bumbu dapur senilai emas, yaitu Golden Space. Rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, perdagangan Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Filipina, dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Maraknya perdagangan di Asia telah menunjukkan cikal bakal perdagangan di Indonesia. Lalu di slide kita ini ada terdapat diorama masuknya VOC ke Nusantara. Adalah kapal yang digunakan untuk penjelajah. Kapal ini bernama Ejun Jawa, adalah jenis kapal layar kuno yang berasal dari Jawa dan digunakan secara umum oleh pelaut Jawa dan Sunda. Dan pada abad-abad setelahnya juga oleh pelaut Kunggu dan Melayu. Namanya dari dulu hingga sekarang dieja menjadi Jo. Dalam bahasa asalnya ejanya The Jo. Sebenarnya adalah romanisasi kolonial Belanda. 1, 2, 3. Saya akan melanjutkan apa yang tadi Roman sampaikan. Di sini kapal dagang yang melayani laut Java sekitar abad ke-16 tangguh disebut-sebut berhasil mengarungi samudera sampai ke Madagaskar, Afrika. Punah setelah semua jum yang ada di Jepara dibakar oleh VOC, Persekutuan Dagang Hindia Timur. Lalu pada tahun 1618 sampai 1628 dan 1629, sementara penguasa Mataram Sultan Agung maupun penerusnya Amangkurat I menunjukkan sikap anti perniagaan.
Tidak, clearing antar bank dilaksanakan oleh Dijavas Bank DJB. Saat itu, peserta clearing dibedakan antara bank clearing atau peserta langsung dan clearing atau peserta tidak langsung. Clearing terakhir DJB dilakukan berdasarkan perjanjian clearing pada 26 Juni 1953 yang ditekan oleh 9 bank dan surat edaran tentang perjanjian penyertaan tidak langsung dalam clearing bank. Selanjutnya, pada 15 November 1956, perjanjian clearing dan ketentuan perjanjian untuk menyatakan tidak langsung ditambah dengan ketentuan perjanjian tentang perhitungan sentral yang dikeluarkan pada 1954 dituangkan kembali ke dalam suatu surat edaran yang merupakan dasar pelaksanaan clearing selanjutnya. Sekarang kita udah memasuki periode pertama. Nah, periode pertama ini Indonesia merupakan negara yang modern. Periode pertama ini berlangsung dari 1953 sampai dengan 1559. Pada periode ini, Indonesia merupakan negara muda yang sudah mengalami banyak pemberontakan di berbagai wilayah. Awal berdirinya di Java Street. Pada awal berdirinya di Java Street menempati bangunan 2 lantai bekas Bina Hospital, rumah sakit yang berada tepat di sebelah dalam tembok kota di tempat ini. Kota dalam ini yang pertama kali dibangun oleh Belanda pada awal abad ke-9 dan menjadi pelabuhan penting lewat kapal-kapal Belanda dari berbagai dunia gudang-gudang hasil bumi seperti rempah, kopi dan teh serta komoditas yang lain disimpan di pedagang dan diselenggarakan di sini. Sebagai usaha swasta bidang pengembangan kegiatan pejabat berkaitan dengan pengambilan hasil bumi dari berbagai penjuru India Belanda, oleh katanya dari berbagai penjuru India Belanda, oleh katanya kantornya tak hanya berada di Batavia, tapi juga berada di kota besar Semarang, Surabaya, Padang, Medan, dan Solo. Seiring perkembangan zaman, kegiatan pejabat sendiri semakin banyak. Setelah sekitar 80 tahun, kapasitas meningkat. Yang sebenarnya ini dirasakan bagi menguasai sebagai kantor bangun sekarang. 4 kali renovasi besar itu dilakukan mulai 1909 sampai akhir pada 1993. Bangunan lama rumah sakit akhirnya siap digantikan bangunan modern yang banyak sekarang. Ini adalah ialah kalau gedung-gedung bangun Konsep dari logo Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia terdapat pada logo di Java Street dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang sebelum ini. Dari tahun 1953 sampai tahun 2005, logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Di awal pendirian, logo Bank Indonesia mengadaptasi logo di Java Street dengan mengubah huruf J menjadi huruf J tanpa mengubah unsur lain. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan pertimbangan estetik dan citra bank sentral yang diembannya, logo Bank Indonesia diubah menjadi solid, tegas, dan berwibawa seperti yang kita lihat sekarang ini. Pada 1974, pemerintah kolonial membolehkan Ando Smart Service atau NMBM untuk menangani eksplorasi bumi. Setelah senjata pertempuran dan pertarungan, para pengusaha Belanda memerlukan Islam untuk membantu pengelolaan selam mereka. Pada 1898, Raja Wilhelm I orang faktor yang mendekati pendirian di Java Street sebagai asosiasi dan fasilitator perdagangan di India Belanda. NMBM itu merupakan modal awal yang penting untuk bersama benar. Sama-samanya, dan sampai
Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat di sini ada ori dan orida. Ori artinya uang Republik Indonesia, sedangkan orida adalah uang Republik Indonesia dan negara baru dengan begitu banyak uang baru. Di sini terdapat julukan seperti itu. Ori mulai berlaku pada tahun 1946. Pecahan pertama adalah 1000 perak. Berbagai masalah langsung menghantam sulitnya pengedaran, maraknya pemalsuan, sulitnya dan terganggunya pencetakan uang. Selain itu, kebutuhannya akan pecahan kecil jauh melampaui uang yang tersedia. Suasana perang menjadikan peredaran ori sehingga di beberapa wilayah terbitlah ori daerah atau dapat disebut juga sebagai orida. Dan uang daerah lainnya seperti Mandar, Bon Pasar, dan Bon Beras, serta Konferensi Meja Bundar pada akhir 1949 menghasilkan negara RIS dengan DJB sebagai bank sirkulasi. Uang RIS pun dicatat dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, menggantikan ori dan orida. Dialogma deregulasi demi pertumbuhan. Nah, perekonomian Indonesia mulai menghadapi tantangan berat pada 1980-an. Ekonomi global terkena resesi, harga minyak bumi merosot. Kemampuan pemerintah menggerakkan perekonomian menurun. Di bidang moneter dan perbankan, langkah deregulasi digelar bertahap dan luntur. Diawali dengan pembebasan penetapan suku bunga perbankan pada 1983. Lalu pada 1988, deregulasi di bidang perbankan kembali diluncurkan dan membolehkan bank untuk memperluas jaringan dan operasinya sehingga jumlah bank dan jasa perbankan tumbuh pesat. Lalu selama periode 1989 sampai 1996, perekonomian Indonesia tumbuh kuat sebesar rata-rata 7,3% per tahunnya. Pada 1995, PDB per kapita mencapai $1.023. Teman-teman di sini kelengkapan dan moneter yang dimulai dari tahun 1983 film 97. Tema ini gitu. Memasuki pada periode keempat, yaitu pada tahun 1983 sampai 1997. Di awal globalisasi ekonomi dan mengenai batas negara. Di awal tahunnya, menurunnya harga minyak di Indonesia. Selain itu, keberlanjutan resesi ekonomi berpengaruh sehingga membuat kebijakan moneter pengendalian mekanisme pasar. Yaitu rancang pertambahan mulai dikenakan Devolution of the Reserve Tax dan dalam proses di Lampung yaitu pada 1982 GE dan di bagian GE dan dibeli lagi Selanjutnya, kita masuk ke periode 2, jadi membangun kesetaraan. Ini negara-negara pembangunan tanah merupakan fondasi ekonominya Indonesia sebagai periode yang kuat yang menekankan pada rencana karena holding. Sayangnya, dalam periode ini pembangunan ekonomi agak terbaikan. Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi. Akibatnya, ekonomi yang marak dan menjadi hiperinflasi. Meskipun demikian, proyek mercusuar yang dibangun pada era ini menjadi kebanggaan Indonesia hingga kini adalah apa ya, ada posisi dalam Indonesia. Pengeluaran pemerintahan dengan proyeksi pembangunan sangat besar. Sementara masalah kebatas sebagai alat revolusi, Bank Indonesia tertindak sebagai hasil pemerintahan dan membangun defisit anggaran dalam masalah ekonomi. Anggaran dalam ekonomi tahun ini menunjukkan mengambil tindakan yang menyimpang dari bila dianggap perlu dalam moneter pindah tangan. 1, 2, 3. Sistem clearing pada periode kedua
adalah pengembangan lalu lintas giral dilakukan antara lain dengan mewajibkan bank-bank mengeluarkan giro bildet dan lebih seksama memeriksa calon nasabahnya. Pada 1967, BI membentuk lembaga clearing di Jakarta dan kota-kota besar lainnya sebagai penyelenggara perhitungan. Clearing setempat yang kemudian disentralisir untuk memanfaatkan clearing sebagai alat pengawasan dan pembinaan bank. Pada 1999, BI mewajibkan bank-bank turut serta dalam clearing setelah memenuhi persyaratan. Namun, pada Desember 1971, bank mengalami kesulitan likuiditas ataupun kesulitan lainnya diberikan kesempatan mengundurkan diri. Pada September 1981, lembaga clearing ditiadakan, peserta clearing tidak langsung hanya dapat diproses melalui kantor lainnya dari bank yang sama. Sistem clearing yang digunakan adalah clearing manual. Jadi kita berada di periode 5 yang terjadi krisis di segala lini. Asia ternyata menyusul krisis nilai tukar berapa ya? Upaya intervensi gabungan BI bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tak terlalu banyak dalam kestabilan nilai rupiah, modal asing ditarik, spekulasi di pasar uang dan pasar valuta asing. Nah, rupiah makin terpuruk setelah perusahaan Mei 1998. Rupiah sempat diperkirakan pada kisaran 16.500 rupiah per dolar. Pada Juni 1998. Sebelum krisis ini terjadi, satu dolar berada dalam kisaran 2.300 rupiah. Pada akhir 1998, nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 sampai 8.000 rupiah. Setelah pasar masih positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintahan baru. Pemilu 1999 yang berjalan lancar berkembang positif dan rupiah makin menguat. Kita masuk ke dalam aja dulu masuk kemudian proses pikir peran Bank Indonesia amandemen Bank Indonesia penyelenggaraan sistem pembayaran dan Bank Indonesia dan pemerintah terjadikan apakah itu lalu penyelenggaraan sistem ini melalui mata uang dan dengan pengawasan bank. Aku sih banget udah kalau terus ini soalnya